being held down for 25 minutes and just having a boring fight. He's a phenomenal wrestler, a phenomenal grappler. And if you allow him the ability to stay on top and utilize his grappling and his wrestling, he can suffocate you and just lie on you like a weighted blanket, and you just find it so hard to move. And I'm like, it's not fun for anyone. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari juara crossover wrestling RAF Colby Covington yang mengomentari kekalahan mantan rivalnya di kelas welter, yaitu Kamaru Usman atas DDP. Yaps, perlu diketahui bahwa di masa jayanya, meskipun sangat ngeselin dan jarang bertanding layaknya seorang penantang, Colby Covington memang pernah menjadi lawan terberat Kamaru di kelas welter. Bahkan Dana White pernah melontarkan pernyataan, jika Kamaru Usman tidak ada, maka Colby lah yang menjadi juara kelas welter setelah Tyron Woodley. Dalam sebuah Zoom podcast, Colby ditanya tentang bagaimana tanggapannya melihat Kamaru melakukan akting pura-pura dicolok mata saat melawan DDP. Colby pun tanpa sungkan langsung menghujani Kamaru dengan olok-olokan khasnya, karena memang rekaman video sudah membuktikan apa yang dilakukan DDP bukanlah hal ilegal. Colby mengaku tidak kaget karena petarung yang ia juluki sebagai fake snowman ini juga melakukan hal sama saat melawan dirinya dengan pura-pura ditendang kemaluannya, padahal jelas terlihat yang ditendang adalah bagian perut. Jika saja Kamaru tidak akting dan wasit tidak percaya begitu saja dengan aktingnya, maka Kamaru kemungkinan besar akan kalah TKO karena Colby siap menghujaninya dengan pukulan berkat kardionya yang hebat. Jadi Colby merasa cukup happy karena akhirnya Kamaru mendapatkan bayaran yang lebih menyakitkan, karena meskipun Colby kalah dari Kamaru, tapi ia merasa dicurangi. Berbeda dengan Kamaru yang sudah curangi DDP, masih juga kalah. Colby pun menantang Kamaru untuk beradu gulat di ajang RAF dan mempertaruhkan sabuk juaranya sebagai jaminan. Ya, sebenarnya Colby Covington sudah lama memaafkan Kamaru karena fans hardcore UFC pasti tahu kalau sebenarnya di balik layar dua orang ini memiliki hubungan yang hangat. Colby bahkan tak sungkan mulai bersikap ramah pada Kamaru di depan kamera, tapi Kamaru lebih memilih mengacuhkannya bukan karena benci pada Colby, tapi ia tak ingin menghancurkan karakter villain Colby di depan media. Trash talk Colby ini saya pikir hanya murni untuk memancingnya agar mau melawannya di RAF, karena bisa dipastikan Colby versus Kamaru akan menaikkan nama promotor dan menciptakan banyak uang. Tapi kalau gulat murni, tampaknya Colby sedikit lebih jago dari Kamaru. Ditambah lutut Kamaru sudah wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Crazy how the universe works. It works in mysterious ways. You know, everybody knows, like, I kind of got a little bit robbed in those fights with Usman. You know, he's doing some of the same tricks he was doing in my fight. When I kicked him in the liver, and give me a little nut shot, give me a 5-minute break. He does the same thing against Dricus. Dricus hits him with a cut, like an uppercut, and he tried to fake an eye poke. Eye poke, give me 5 minutes to recover. No, he wanted time to recover because he's good at doing that. When he's hurt and he's wobbled and he knows he's about to quit, he's like, give me like a couple minutes to recover and then he can come back full speed. So it's just crazy how everything, the universe works and everything comes full circle. And, you know, we're making the headlines. Usman, trilogy needs to happen. He's got to lick his wounds. He just got his ass whooped by Dricus, but when he does get his wounds healed up, you know, he can come and get a chance to this belt. Berita kedua datang dari sang penantang gelar kelas welter UFC sebagai main event UFC 330 bulan depan nanti, yaitu Ian Machado Kerry yang memberikan pujian khusus untuk sang raja, yaitu Islam Makhachev. Yaps, untuk memasarkan pertarungan, trash talk memang sangat dibutuhkan, dan Ian Kerry pun juga melakukannya, karena kalau tidak laku pertarungannya, maka uangnya akan sedikit. Dan jangan salah, Makhachev pun nanti pasti akan trash talk juga, meskipun gayanya adalah trolling. Tetapi sejauh trash talk yang Ian ucapkan sejauh ini, tidak ada satupun pernyataannya yang menyangkal,
bahwa Makhachev adalah petarung hebat. Ia benar-benar sadar bahwa dirinya berada dalam bahaya karena akan menghadapi petarung terbaik di era ini. Bagi Ian Garry, Islam Makhachev adalah petarung hebat dengan rekor yang sangat melimpah, seperti juara kelas ringan dengan pertahanan sabuk terbanyak, juara 2 divisi UFC, dan menyamai rekor Anderson Silva sebagai pemegang win streak terbanyak di UFC. Bahkan andai Makhachev bisa mengalahkannya, ia resmi menjadi pemilik rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah UFC. Ia sadar betul akan beratnya menghadapi Makhachev, tapi di sisi lain ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan bahwa jika dirinya bisa mengalahkan Makhachev, ia akan menunjukkan pada dunia bahwa petarung terbaik di dunia bernama Ian Garry. Karena itu, ia sudah tidak sabar untuk berbagi oktagon bersama Makhachev, sekaligus menunjukkan bahwa kemampuannya adalah yang terbaik. Yaps, terus terang, ini adalah mentalitas yang bagus, karena to be the best, you have to beat the best. Jadi, semangat Bung. I know how good Islam Makhachev is. I know how talented he is. He's 29-1 in the sport. He's a 2-weight division champion. He's the most successful lightweight champion of all time and had the most lightweight defenses of all time. He is the current welterweight champion of the world. He came up a division and won the title. He is tied for the longest consecutive active win streak in UFC history. And if he wins his next fight against me, he will break the record for the longest consecutive wins. And that's the man I get to fight to prove that I'm the best in the world. Namun di sisi lain, Ian Garry juga melontarkan kritik cukup pedas pada Makhachev. Ia mengakui bahwa Makhachev adalah grappler yang luar biasa bagus, tapi justru itulah sumber kritikannya. Ian Garry tidak memungkiri bahwa ada skenario terburuk yang akan terjadi dalam pertarungannya nanti, yaitu dirinya akan digulung dan ditahan oleh Islam Makhachev selama 25 menit penuh, sehingga ia akan kalah mengenaskan seperti halnya Jack Della Maddalena. Yaps, Ian tidak menyangkal bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, tapi ia akan kecewa jika Makhachev melakukan itu, karena laga akan berlangsung sangat boring dan tidak memuaskan penonton. Tentu saja, ia akan berusaha mati-matian untuk tidak didominasi, dan ia sangat yakin ia tidak akan kalah submission. Karena itu, ia takut laga akan berakhir boring. Well, terus terang hal ini fair jika yang bilang adalah seorang fans, tapi cukup lucu untuk diucapkan oleh calon penantang. Tugas sebagai seorang juara UFC adalah sebisa mungkin mempertahankan sabuknya dengan cara apapun. Karena pada akhirnya sejarah hanya akan mencatat siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan siapa yang lebih menghibur. Ilia Topuria dan Belal Muhammad tampil amat sangat menghibur dalam pertandingan pertahanan sabuk mereka, tapi sejarah tetap mengatakan bahwa mereka kalah dalam pertandingan itu. Lagi pula, Islam Makhachev tidak hanya menahan, tapi juga mengincar finish. Laga melawan JDM secara kasat mata memang tampak boring, bukan karena Makhachev yang tidak mau menguncinya, tapi karena pertahanan kuncian JDM sangat bagus, dan ia mengerahkan semua tenaganya, dan ia tidak berani untuk keluar dari tekanan Makhachev. Jadi meskipun lolos submission, JDM tampak mengerang-erang kesakitan sepanjang laga. Fans casual hanya melihat itu sebagai kegagalan Makhachev dalam memfinish tanpa memberikan kredit pada pertahanan submission JDM. JDM sendiri lebih ke menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan game plan Makhachev. Lagi pula, menilai Makhachev sebagai petarung membosankan hanya dari laga terakhirnya adalah hal yang sembrono. Karena faktanya, dalam 10 laga terakhirnya, Makhachev menang 8 kali finish dan hanya 2 kali unanimous decision. Sedangkan Ian Garry dalam 10 laga terakhirnya hanya menang 2 kali finish. Jadi berdasarkan dari statistik itu, Ian Garry justru jauh lebih membosankan dari Islam Makhachev. Hal ini juga bisa diinterpretasikan
bahwa Ian Carey mungkin takut jika Makhachev menerapkan game plan dominasi kulatnya dengan dalih membuat penonton bosan. Namun berdasarkan laga terakhirnya, Makhachev tidak mendapatkan sorakan "bu" dari penonton karena yang menonton di arena memang kebanyakan adalah fans Islam Makhachev. Dan lagi-lagi saya harus kembali mengutip ucapan Michael Bisping bahwa jika seorang striker tak suka dengan gaya bertarung grappler yang membosankan, ya cukup keluar saja dari dominasinya, tak usah cerewet protes dengan gameplaynya. Being held down for 25 minutes and just having a boring fight. He's a phenomenal wrestler, a phenomenal grappler. And if you allow him the ability to stay on top and utilize his grappling and his wrestling, he can suffocate you and just lie on you like a weighted blanket, and you just find it so hard to move. And I'm like, that's not fun for anyone. It's not fun for me. It shouldn't be fun for him. And it's definitely not fun for anyone watching. So I feel like, and he did exactly that to win the world title fight. And I feel like that's the worst case scenario. Demikian segmen berita kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan pandangan Ian Carey yang takut Makhachev akan membuat pertarungan menjadi boring? Atau ia hanya takut akan didominasi mutlak oleh Islam Makhachev? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi lainnya dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.